Baik, selamat siang yang saya hormati Bapak Bima, para pimpinan SDM dari Kementerian, Negara, Provinsi, Kabupaten Kota, institusi pendidikan, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita bersama. Terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa ini. Rada grogi juga, lihat begitu banyak orang, tadi pagi saya pagi di Jakarta jam 4 sampai sini jam 6, kemudian jam setengah 8 udah lihat, waduh rame banget ini gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa. Saya diminta memberikan sharing tentang bagaimana kami di Astra Group mengimplementasikan talent management. Saya kira singkat saja, hanya sekitar 8-9 slide, mudah-mudahan bisa memberikan informasi tambahan yang tadi sudah begitu banyak disampaikan, mulai dari Pak Gubernur, Pak Bima sendiri, dan dari pemerintah Singapura, dan tadi yang barusan adalah sahabat saya, Willy ya. Saya udah WA, saya pikir dia ke sini, curang ternyata dia pakai Zoom. Ini, ya. Sementara saya berangkat jam 4 pagi tadi sampai sini jam 6. Baik, tapi nggak apa-apa, ini lebih semangat malah. Perkenankan saya sharing sedikit tentang Astra untuk memberikan background dan kemudian menyampaikan bagaimana kami mengimplementasikan talent management di grup Astra. Jadi saat ini grup Astra mungkin salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia. Kami punya 7 lini bisnis. Di grup ini ada 270 perusahaan. Dan sekarang ada lebih dari 197.000 insan Astra yang berkarya di Astra. Dan kalau kita lihat bahwa lini bisnisnya mulai daripada otomotif, roda 4, roda 2, kami punya manufaktur, kami punya distribusi juga. Kemudian di financial services, ada financing company, ada asuransi. Kemudian di heavy equipment mining, di bawah UT Group, penjualan alat berat. Kemudian mining contracting, kita punya pertambangan, sampai punya pembangkit tenaga listrik. Agribisnis, Astra Agolestari, infrastructure, kita punya ruas jalan tol, tadi kalau ke sini mungkin melewati ruas tol kami juga, kemudian punya pelabuhan dan seterusnya. Kemudian IT, dan yang paling buncit adalah properti. Disinilah tadi lebih dari 197.000 karyawan dari Sabang sampai Merauke berkarya. Tentu masih jauh lebih kecil dibandingin dengan ASN yang tadi ngobrol dengan Pak Oto, 4,3 juta orang lah ya. Nggak ada lawannya lah 4,3 juta orang ASN. Ini kami dengan bangga menyebut sebagai values driven corporations karena memang core daripada Astra adalah corporate philosophy, catur dharma, dan manajemen sistem yang diinspirasi oleh Kaizen. Ya, karena memang di awalnya Astra dibangun oleh founding father lebih dari 69 tahun lalu, itu banyak prinsipalnya Jepang, sehingga sangat banyak mengadaptasi style manajemen Jepang. Saya tidak akan membacakan satu persatu, tapi yang penting bahwa Astra ingin seperti Bapak Ibu semua di sini, kami ingin menjadi sejahtera bersama bangsa. Menarik karena founding father ini punya mimpi Astra itu bisa menjadi pohon yang rindang, di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Dan sekarang tadi lebih dari 197.000 karyawan. Kalau satu pabrik Toyota, Astra Daihatsu Motor atau Temin itu punya kira-kira 3.000 supplier. Nah kalau first tier, second tier, third tier. Kalau setiap supplier memperkerjakan 100-200 orang aja, satu pabrik otomotif itu rantai daripada supply chain-nya sudah bisa ribuan orang juga yang tergantung di bawahnya. Jadi memang kita ingin menjadi bagian yang menjadi aset daripada bangsa ini. Kemudian karena ini adalah forum daripada sumber daya manusia, terlihat sekali di dalam values-nya, kalau kita lihat di nomor 3 itu ada to respect individual and promote teamwork. Jadi di Astra sangat terkenal Superman is die, yang ada adalah super team.
Dan kami juga didorong terus untuk continually strive for excellence. Jadi memang founding father dan dibawa terus sampai sekarang, tadi beliefnya adalah people dan proses. Jadi bicara tentang people itu adalah our DNA. Nah, saya kira itu sedikit perkenalan. Kita masuk ke dalam talent managementnya. Ini adalah total framework daripada Astra Human Capital Management Framework. Tadi saya sampaikan bahwa core of Astra itu adalah corporate philosophy, catur dharma, dan Astra Management System. Ya, di mana basic filosofinya adalah PDCA cycle. Nah, di dalamnya itu adalah framework daripada total Astra Human Capital, mulai daripada organization development management, koneksi antara business strategy to the people strategy, kemudian people process dari rekrutmen, people development, performance management sampai termination, kemudian juga ada enable-nya, key drivers-nya adalah reward management dan industrial relation. Saya kira kalau di ASN tidak boleh punya serikat pekerja ya. Kalau kami serikat pekerjanya ada ratusan. Jadi mulai yang dari mandiri sampai afiliasi, sampai yang diam-diam sampai yang hobinya demo terus gitu ya. Jadi kita komplit gitu kalau ngurusin karyawan ya sampai serikat pekerjanya. Sehingga industrial relation juga menjadi penting. Dan tadi fondasinya adalah culture management. Kami dalam banyak kesempatan, kebetulan saya di kontak pertama oleh Pak Jalis, saya rutin berapa kali biasa sharing di BKN di di pinggir jalan tol itu ya yang pokoknya setiap kali dipanggilin suruh sharing-sharing tuh Pak, dipanggil sama Pak Jalis lah begitu ya. Di corporate university pernah ketemu Pak Bima juga sebetulnya sebelumnya. Di situ. Jadi berapa kali di situ. Nah, kita tidak pernah tidak pernah ragu-ragu untuk membagi pengalaman karena tadi praktek-praktek HRD mungkin bisa sama, tetapi yang bisa sangat berbeda, yang sulit diduplikasi adalah corporate values, culture. Nah, ini makanya kita menempatkan corporate values menjadi salah satu hal yang sangat penting. Nah, untuk sesi pada singkat sekarang sudah menjelang siang adalah fokus di talent management, di mana konsepnya mirip dengan rekan saya tadi Willy. Kalau kita bicara talent management itu sebetulnya bukan saat pada orang sudah masuk, tapi pada saat mulai orang mau masuk. Oleh sebab itu kami sharingnya mulai daripada recruitment management sampai pada people development-nya utamanya. Bapak Ibu sekalian, di Astra itu dikatakan Astra leader must have strong competency and culturally fit. Jadi prinsip daripada merekrut orang Astra dan secara konteks totalnya sebetulnya dua. Satu adalah konsep 2C. Jadi kompeten oke, dan harus ada threshold. Tetapi yang lebih penting lagi adalah culturally fit. Sehingga dalam prosesnya itu kita sangat melihat apakah seseorang masuk ke Astra kira-kira culture-nya akan cocok enggak. Tadi misalnya saya katakan Superman is die, yang ada adalah super team. Pengalaman kami adalah kalau ada Superman masuk Astra, itu dua-duanya pasti suffer. Karena apa? Di Astra kalau kita meeting, jarang sekali yang mengatakan, ini saya Pak, ini saya. Tapi selalu mengatakannya bahasanya ini kami gitu. Sementara kalau Superman akan selalu mau mengatakan inilah saya gitu. So oleh konteks itu maka tadi kita kompeten pasti ada threshold kompetensi, tetapi kemudian masalah cultures menjadi hal yang penting. Prinsip kedua yang menarik adalah make or buy. Jadi di Astra kalau punya 198.000 karyawan, itu masuk ke dalam struktur golongan yang sama. Golongan paling bawah adalah golongan 1, eksekutif Astra itu golongan 67. Eksekutif Astra sekarang kira-kira ada 400 orang.
Dan 96%-nya adalah promotion from within. Kalau buat ASN rasanya udah biasa ya, tadi ngobrol sama Pak Oto. Udah berapa lama, Bud? Saya tahun ini 32 tahun di Astra. Jadi ini saya ASN-nya Astra, gitu ya. Nah, jadi puluhan tahun gitu ya di Astra. Dan sebagian adalah seperti itu juga. Gitu. Nah, oleh sebab itu mesin development-nya harus sangat strong. Karena tadi orang yang sampai naik ke atas ya eksekutif Astra itu 95%-nya adalah promotion from within. Tetapi pro hire is not seen. Oleh sebab itu kami mengatakan bahwa kita believe terhadap make tetapi not seen to buy gitu ya. Dengan komposisi saya put tadi eksekutif Astra yang 95% adalah promotion from within. Nah, di sini tadi katakan itu prinsipnya 2C, ya, Astra attract talent that are professionally competent as well as culturally fit. Tentu kalau selection activitiesnya saya kira semua proses HRD relatively mirip ya, dari sourcing, CV screening, psychology test, user interview dan seterusnya. Dan kita sekarang sudah membuat saya lihat semuanya bicara tentang digitalisasi. Kami juga punya yang namanya Astra Integrated Recruitment System, AIRSYS. Jadi kita punya yang namanya virtual job fair. Jadi job fair-nya virtual. Kemudian applied, kemudian masuk tesnya tadi sama. Saya kira BKM sudah sangat maju tadi ya. Jadi psikotesnya adalah computer based testing. Gitu. Terus masuk paling nanti sampai interview pun bisa sekarang secara virtual, tetapi biasanya terakhir kalau user interview, nah tergantung usernya pengen offline ketemu atau virtual. Ya. Kalau manajemen trainee tentu lebih rigorous lagi, ada focus group discussion dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi di sini kita juga cukup banyak memakai teknologi untuk proses daripada rekrutmen ini. Nah, tadi kalau saya lihat dari Pak Gubernur, saya kira kalau ini juga sistem di ASN, sama juga sebetulnya tidak ada suatu yang hanya biar kelihatan gaya. Kalau tadi Pak Ridwan Kamil, saya lihat 3x3, kami buatnya 4x4, biar kelihatan keren aja lah. Tapi prinsip-prinsipnya sama, bahwa kami coba melakukan mapping daripada tim kami dengan dimensinya adalah kinerja, 3 tahun kinerja, performance, dan Astra Leadership Competencies. Kita punya 8 leadership competencies. Nah ini kita mapping dan seterusnya, kita mengatakan bahwa reward top performance, develop top talent. Jadi apakah seseorang masuk, kalau talent di tempat kami adalah star, future task, potensial kandidat, yang pojok kanan atas, usual, tadi kalau saya lihat Pak Gubernur nomor 9 gitu. Ya. Tapi kalau orang dapat rewardnya, tentu dia bisa tidak talent tidak apa-apa. Misalnya kepala cabang yang bagus sekali, ya, dia dihargai, dapat bonus yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apakah dia akan bisa jadi nanti koordinator wilayah atau suatu saat menjadi chiefnya sales operation, mungkin belum tentu. Nah kalau orang yang nantinya dipropos akan jadi leader, sekarang sudah sangat tertib, pasti harus yang ada di 4 blok tersebut gitu ya. Jadi terkait dengan rewardnya, kalau seorang perform dengan baik ya dia tetap harus mendapatkan rewardnya. Tapi untuk jenjang karir selanjutnya, proyeksi ke depan, maka terutama yang harus masuk di dalam succession plan adalah yang talent di 4 di kanan. Kemudian saya kira ini sama dengan ceritakan Pak Willy dan dari pemerintah Singapura. Saya kira beliefnya sama, bahwa di dalam development peoples itu yang paling berdampak itu adalah assignment dan rotasi. Jadi kita juga sangat percaya dengan konsep 70-20-10.
gitu ya. Itu yang paling berdampak. Saya 32 tahun saya mengalami karir saya sebagai seorang salesman di Astragrafia IT gitu ya. Dan sekarang sebetulnya saya sudah pensiun tapi masih diperpanjang sebagai orang human capital di Astra Internasional. Di dalam perjalanannya saya pernah buka cabang, pernah jadi orang produksi, pernah jadi product manager, pernah jadi business development, chief sales, chief business development, kemudian masuk ke HR dan seterusnya dan seterusnya. Nah, memang kemudian yang paling berdampak adalah itu, termasuk uji coba seseorang untuk menduduki posisi-posisi penting itu adalah dikasih assignment dan rotasi. Jadi kita beliefnya sama dengan Pak Ciwi ya. Saya ingatnya cewek-cewek aja tadi soalnya. MC-nya bilang Pak cewek gitu ya, Pak Ciwi. Adalah rotasi dan assignment, 20-30% adalah coaching, mentoring. Tipnya mirip juga seperti itu. Nah, kita membuat sebuah sebetulnya kami mengikuti ASN rasanya ya, atau lebih tepatnya dulu waktu founding father bikin namanya Astra Leadership Program udah lebih daripada 40 tahun lalu adalah ngikutin tentara. Jadi kita punya structures leadership program yang di kanan itu diselenggarakan oleh corporate university kami yaitu Astra Management Development Institute. Di mana tadi seorang baru masuk maka dia akan mengikuti Astra Basic Management Program dan seterusnya termasuk kemudian ada program-program tertentu yang sifatnya juga saringan untuk masuk ke jenjang berikutnya. Jadi kalau seorang mau masuk golongan 5 dia harus mengikuti Astra Middle Management Program atau mau menjadi eksekutif Astra dia harus mengikuti Astra General Management Program. Jadi ada juga jenjang-jenjang. Jadi sebetulnya konsepnya adalah mencuplik milik tentara ya, atau saya kira juga milik daripada ASN. Saya dengar juga punya lembaga pelatihan yang terstruktur ya dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu di mana tadi kalau yang di bawah kita kolaborasi dengan learning partner dalam negeri, kemudian di AGMP kita mulai dengan regional, dengan NUS, sampai kemudian kalau yang H1 eksekutif dengan AMD atau INSEAD dan seterusnya. Nah disinilah tadi para leader-leader digembleng juga dan sekaligus dipersiapkan untuk menduduki posisi-posisi yang penting. Nah lalu bagaimana kolaborasi antara 270 perusahaan? Yang namanya leadership, culture management system centralized. Sementara kalau technical decentralized ke level business unit. Karena mendevelop planters di agribisnis atau underwriter di insurance atau mekanik di auto 2000. Itu yang ahli adalah teman-teman di business unit. Tetapi lead itu semuanya harus ke kantor pusat. Gitu. Culture itu link harus ke kantor pusat. Jadi itu bagaimana holding dan business unit. Kira-kira adalah seperti itu. Dan ini kita seperti sebuah konserto untuk mendevelop seluruh insan Astra. Saya kira ini slide terakhir. Jadi tadi akan ada berbagai macam program, ada yang sifatnya forum, seperti situ ada addressing Astra strategic issues, ada CEO Insights Forum, ada Talent Forum, kemudian ada workshop juga yang bersifat tematik. Ada yang sifatnya untuk closing competency gap melalui seasonal program, training workshop, benchmarking, learning forum, sampai kepada acceleration, apprentice, kemudian Astra Leadership Performance Coaching, sampai succession program. Dengan inilah tadi secara umum konsep talent management, mulai daripada kecocokan orang masuk ke Astra, sampai bagaimana dia dipetakan, kemudian dikembangkan dan disiapkan untuk secara terus-menerus ini menjadi mesin penciptaan kader-kader pimpinan di berbagai macam lini untuk Astra Group.
Saya kira demikian, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kami, Astra Group, untuk bisa sharing di event yang sangat luar biasa ini. Selamat siang, terima kasih.